Hari ini Mister akan membahas tentang subject verb agreement. Jadi ini untuk menguatkan kalian semuanya tentang apa yang sudah kita pelajari selama ini. So sebelumnya penting untuk diingat beberapa hal ya. Jadi subjek singular, yang dimaksud dengan subjek singular adalah subjek yang berjumlah satu orang atau satu benda, atau subjek tunggal. Sedangkan subjek plural ialah subjek yang lebih dari satu orang atau satu benda, atau istilah lainnya adalah subjek jamak. Kemudian istilah berikutnya adalah kalimat verba, yaitu kalimat yang menjelaskan tentang perbuatan, dan kalimat nomina yaitu kalimat yang menjelaskan tentang status. Kita lanjut. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan subject verb agreement? Subject verb and agreement ialah kesesuaian antara subjek dan verb dalam kalimat. Maksudnya adalah apabila suatu kalimat itu subjeknya tunggal, maka kata kerjanya atau verbnya juga tunggal. Nah, sebaliknya apabila sebuah kalimat subjeknya itu jamak atau plural, maka kata kerjanya juga jamak atau plural. Nah, kira-kira seperti apa sih bentuknya? Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi contohnya, subjek I verbnya adalah am, subjek you, they, we itu verbnya are, kemudian she, it verbnya is. Ini untuk yang kalimat nomina. Kemudian untuk yang verbi, subjek verb agreement bisa ditemukan dalam bentuk seperti ini. I verbnya do, kemudian you, we, they itu do, kemudian he, she, it itu does. Kemudian ini juga bisa ya, ini juga verb 1 sama ya, has ya. Kemudian ini juga sama stem, atau misalkan I, you, we, they, kalian bisa menggunakan verb yang lain seperti sleep, lalu di sini menjadi sleeps. Atau misalkan speak, di sini menjadi speaks ya. Speak, speaks. Eat, eats. Nah, kemudian do dan does ini bisa berfungsi selain sebagai verb 1, bisa juga sebagai kata kerja bantu untuk membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya ya, khusus pada kalimat simple present tense ya. Jadi do dan does ini bisa berfungsi juga sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb pada kalimat negatif dan kalimat tanya simple present tense. Jadi ini pola daripada subject verb agreement. Berikutnya tabel perubahan subject verb agreement. Ini tolong diingat karena bisa lihat pada tugas kalian kemarin itu sepertinya mungkin belum paham atau tidak melihat atau tidak membaca atau belum membaca tabel perubahan subject verb agreement, sehingga waktu disuruh untuk merubah subjek tunggal menjadi subjek jamak, kalian sepertinya masih bingung. Nah, kalau kita perhatikan sini, coba diperhatikan subjek I, subjek tunggal ini ya. Kalau berubah menjadi subjek jamak, dia menjadi we. Kemudian subjek you di sini artinya kamu. Kalau menjadi subjek jamak menjadi you juga sama tetapi di sini artinya sudah menjadi kalian. Ya, ini kamu, ini kalian. Kemudian she, he, dan it ini akan menjadi they ya. Jadi apabila tunggal menjadi jamaknya perubahannya ke sini. Sebaliknya apabila disuruh merubah subjek jamak menjadi subjek tunggal, maka kamu berubah ke sebelah sini gitu loh. Jadi we menjadi I, you tetap you, they dan ini they menjadi she atau he atau it ya, salah satu di antara ketiga ini ya. Jadi ini tabel perubahan subject verb agreement, tolong diperhatikan ya. Nah, apakah kalau subjeknya berubah menjadi jamak itu maka akan mempengaruhi verbnya? Ya, otomatis. Apabila subjeknya misalkan subjek she menjadi they, maka otomatis verbnya juga akan berpengaruh. Contoh, I menjadi we ya. Contoh, I menjadi we. I am menjadi we, maka dia bukan menjadi we am lagi tapi menjadi we are ya. Kemudian juga sama dengan ini, she is. Apabila she menjadi they, maka dia akan menjadi they are. Sebaliknya apabila they are menjadi she atau he, maka menjadi he is atau she is ya. Itu perubahan subjek dari tunggal menjadi jamak dan sebaliknya. Next,
Dua jenis kata kerja dalam kalimat. Nah, ini tadi penjelasan lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi tadi misalnya sudah menyebutkan ada yang namanya kalimat verba. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat verba? Ini sudah ada di buku catatan kalian pembahasan topik verb. Jadi kalimat yang dimaksud dengan kalimat verba ialah kalimat yang menjelaskan perbuatan. Ya, perbuatan aktivitas seperti misalkan tidur, sleep, eat, drink, play, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kata kerja yang menjelaskan tentang perbuatan. Nah, disebut kalimat verba. Nah, patternnya atau polanya seperti apa? Polanya seperti ini. Apabila subjeknya I, you, they, dan we, verbnya menjadi verb 1. Apabila she, he, dan it, maka verbnya adalah verb 1 diikuti ditambahkan dengan s atau es, tergantung akhiran daripada verb 1 ini. Contohnya I sleep atau they sleep ini ya. Kemudian she menjadi she sleeps, it menjadi it sleeps. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalimat nomina. Apa sih kalimat nomina? Kalimat nomina ialah kalimat yang menjelaskan tentang status. Status itu misalkan seseorang itu berada di mana, atau seseorang itu apa jenis kelaminnya, ya. Ya, biasanya kalimat nomina ini contoh seperti ini ya. I verbnya, kata kerjanya adalah kata kerja to be am, ya. Kemudian you, they, we, are. Kemudian she, he, it, kata kerjanya adalah kata kerja to be is. Nah, contoh kalimat I'm a girl ini menjelaskan status seseorang itu jenis kelaminnya adalah seorang cewek misalkan. Kemudian they are my friends. Nah, ini menjelaskan status orang tertentu ini teman atau bukan, ya. Atau juga menjelaskan tempat, she is from Kepanjen, dia berasal atau tempatnya di mana, rumahnya di mana, ya. Jadi ini namanya kalimat nomina. Jadi ini adalah noun, girl noun, kemudian friends ini juga noun, kemudian is from Kepanjen ini adalah adverb menjelaskan keterangan tempat, kemudian begin ini adalah kata sifat. Jadi yang namanya kalimat nomina atau yang menjelaskan status biasanya diikuti oleh salah satu di antara kata benda atau kata sifat atau kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu, ya. Ini namanya kalimat nomina. Oke, nah ini contoh soal-soal yang sempat kita bahas kemarin di Google Classroom. Perubahan kalimat singular menjadi plural, ya. Ini contoh. Dan sebaliknya perubahan kalimat plural menjadi singular. Nah, ini contoh singular menjadi plural. The man speaks English fluently. Kenapa disebut kalimat singular? Karena subjeknya ini the man satu, ya. I juga satu, tunggal. I am a teacher, the man. Nah, kalau kita rubah menjadi bentuk jamak, gimana perubahannya? Maka kita sebelum mencari kita harus menemukan dulu apa sih bentuk jamaknya daripada man. Karena man ini adalah tunggal, seorang laki-laki. Bentuk jamaknya adalah banyak laki-laki, ya. Nah, jadi man A-nya menjadi a man, ya. Jadi man menjadi man, ini perubahan tunggal menjadi jamak. Lalu kita tulis di bawahnya. Nah, the man speak English fluently. Perhatikan perubahannya di sini. Man ini menjadi A, di sini menjadi E. The man menjadi the man, ya. Lalu speaks menjadi speak, ya. Ini perubahan tunggal menjadi jamak. Loh, kok ini kenapa kok ini pakai speaks? Nah, karena ini aslinya the man kan kalau diganti dengan pronoun sama dengan he. Kemudian the man yang ini, ya, di sini tadi itu menjadi they. Nah, jadi seperti ini. Nah, perubahannya. Kemudian yang berikutnya, I am a teacher at SDN 2. Nah, perubahannya gimana? Ya, we are teachers at SDN 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, I di sini menjadi we, kemudian am menjadi are, kemudian a teacher menjadi teachers, ya. Jadi sebagaimana yang ada di tabel tadi, subjek I menjadi subjek we. Kemudian perhatikan I am, ya. M-nya ini kata kerja to be-nya menjadi are. Oke. Kemudian di sini teacher, a teacher seorang menjadi teachers, menjadi lebih dari satu guru. We are teachers. Kita adalah lebih dari satu guru, banyak guru. Oke, kemudian yang berikutnya, you are my teacher. Nah, you ini kamu adalah guruku, satu, ya, atau orang.
Nah, perubahannya gimana kalau menjadi plural? You tetap ya, menjadi kalian, kemudian are-nya tetap karena sama-sama you pasangannya are. Yang berubah di sini hanya teacher-nya menjadi teachers. Jadi kalau you are my teachers berarti kalian. Sedangkan di atas ini adalah kamu. You are menjadi you are my teacher menjadi you are my teachers. Kemudian berikutnya Mrs. Tina is singing beautifully. Nah, menjadi apakah Mrs. Tina kalau dirubah menjadi plural? Nah, Mrs. Tina ini akan menjadi Mrs. Tina akan menjadi they, ya. Mrs. Tina akan menjadi they. Kenapa kok menjadi they? Karena Mrs. Tina kalau diganti dengan pronoun dia menjadi she. Nah, kalau di tabel tadi kan she menjadi they. Ya, jadi she is singing menjadi they are singing. She is, they are. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan kalimat plural menjadi kalimat singular. Nah, perhatikan contohnya. We are students of SMK Kepanjen. Mana sih yang menjadikan plural? Students. Kemudian we itu lebih dari satu. Nah, kalau di tabel tadi we berubah menjadi apa? We menjadi I. Karena we menjadi I, maka otomatis I pasangannya adalah am. Jadi we are menjadi I am. Kemudian students di sini S-nya hilang, diganti dengan di depan untuk menunjukkan satu. I am a student. Di belakangnya sama. I am a student of SMK Kepanjen. Kemudian yang berikutnya, you are police officers. You di sini kalian. Kalian adalah petugas perwira atau petugas polisi yang jumlahnya lebih dari satu ya. Ada S di sini. Kalau menjadi bentuk kalimat tunggal maka tetap tetap jadi you tetap menjadi you, are-nya juga tetap, yang berubah di sini hanya officers ya. S-nya dihapus lalu ditambah di depan menjadi you are a police officer. Kamu seorang petugas polisi. Nah, ini perubahannya ya. Oke, kemudian berikutnya. My parents walk in the morning. Nah, ini juga kalimat plural atau kalimat jamak. Nah, perhatikan nanti my parents itu akan menjadi apa? Coba, menjadi my parent ya. Kok menjadi my parent? Karena ini jamak ya. Kalau menjadi singular maka S-nya saja yang dihilangkan. Nah, kemudian my parents di sini kalau diganti dengan pronoun dia menjadi they, kemudian parent menjadi he atau she karena parent bisa laki-laki atau perempuan. Sedangkan di sini parents itu berarti orang tua laki-laki dan orang tua perempuan ya, ayah dan ibu. Jadi they walk in the morning, kemudian menjadi kalimat singular menjadi he atau she walks in the morning. Oke. Nah, ini perubahannya ya, walk menjadi walks, plural menjadi singular, plural menjadi singular. Salah satu ini yang dipilih ya, he atau she. Kemudian my teeth feel better after brushing menjadi my tooth. Jadi bentuk tunggal daripada teeth adalah tooth ya. Ini namanya irregular plural noun. Ini harus dilihat di kamus ini ya. Nah, teeth ini kalau diganti dengan pronoun sama dengan they, kemudian tooth sama dengan it. Jadi perubahannya ada di mana? Jadi they menjadi it, feel menjadi feels ya. Jamak menjadi tunggal. Oke, it feels ya. Sama atau cocok dengan tadi yang sudah kita bahas di depan. Nah, inilah contoh perubahan kalimat singular menjadi plural dan plural menjadi singular dalam topik subject and verb agreement.